Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Strategi merchandising dibuat dengan dasar untuk membuat konsumen tertarik dan betah berbelanja di hypermart. Dengan strategi merchandising yang baik dan pas, maka diharapkan akan terjadi impulse buying, di mana konsumen melakukan pembelian atas kategori produk yang direncanakan sebelumnya. Dengan konsep ini membuat konsumen dengan mudahnya menemukan apa yang dibutuhkan satu tempat, sesuai dengan konsep multi-format food retail concept, dengan target konsumen hypermart dan fast growing middle income. Maka di sini kelompok 6 akan membahas analisis dampak merchandising dan pricing terhadap kepuasan pelanggan di hypermart. Sebelum memperdalam topik, memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Arfabidin, rekan saya ada Bungaran David, Mbak Dian Lintang Beauty, dan Pak Asir Rasul. Sebelum ke hypermart, kita ketahui dari mana mungkin sedikit menjelaskan terkait MPP Retail Group. Jadi di overline presentation adalah satu, overview of hypermart retail, dan yang kedua ada journal review, yang ketiga ada merchandising strategi in hypermart, dan yang keempat adalah pricing strategi di hypermart. Sebelum ke hypermart, sejak di tahun 2013, Multipolar Tbk, pemegang saham utama perseroan, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Primestar Investment menerbitkan exchangeable right dengan nilai prinsip sebesar 300 US dollar yang diambil alih sepenuhnya oleh Anderson Investment, anak perusahaan termasuk holdings private. IR dapat ditukarkan seluruhnya dan tidak sebagian dengan jumlah saham yang mewakili 26,1% dari saham MPPA yang ditempatkan dan beredar. Khusus format overview terdapat 5. Yang pertama adalah hypermart retail modern yang meliputi grocery, bazar, softline, and merchandise elektronik. Yang kedua adalah food mart perseroan berfokus pada produk fresh food, bakery, ready to eat. Yang ketiga, high fresh supermarket fokus lebih besar dengan produk segar dan bahan makanan dengan segmentasi kelas menengah. Yang keempat, Boston Health and Beauty. Konsep sebuah toko yang menawarkan kesehatan, kecantikan yang nyaman, dan menyediakan layanan konsultasi. Yang kelima, FMX, sebuah retail yang lebih kecil menempati letak strategis seperti hanya di area apartemen, keramaian, ataupun tempat wisata yang menawarkan produk makanan dan minuman saja seperti junk food. Pertumbuhan cepat dari hypermart next. Di tahun 2005, ekspansi agresi dengan membuka 13 hypermart, dilanjut di 2006 dengan 10 hypermart. Di tahun 2007 merupakan prestasi luar biasa yang membuka 3 DC dengan tempat provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pertumbuhan besar lagi di tahun 2013 dengan 99 hypermart, 3 format, 17 Boston Factory, hingga terus bertumbuh di tahun 2014 dengan 50 hypermart. Penasaran mungkin dengan apa yang terjadi di hypermart kok bisa lebih besar lagi? Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bungaran David. Oke, lanjut ya. Nah, tapi sebelumnya ke hypermart, kita akan bahas tentang jurnal yang akan kita buat. Nah, jadi di sini mengambil 2 review jurnal. Pertama, itu adalah Impact of Product Quality and Pricing Strategy on Customer Satisfaction in Hypermart untuk studi kasus di Malaysia. Yang kedua itu Impact of Merchandising on Customer Satisfaction and thereby on Retail Sale, a study case in Mall of Jabalpur dan Gwalior City. Ya, dari kedua jurnal ini, mereka melakukan research untuk important dari of customer satisfaction dalam kedua hal itu. Yang pertama, decrease negative word of mouth. Yang kedua, retaining customer is focus cost effective. Yang ketiga, get customer impulse buying. Yang keempat, differentiate from competitor. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan customer satisfaction di retail store? Itu apakah produk merchandising dan price management ini meningkatkannya? Mari kita coba lihat jurnalnya. Next, Mbak. Nah, jadi secara framework itu ada 3 parameter yang dilihat. Pricing teknik, yang kedua pricing strategi, dan ketiga produk quality. Ketiga hal ini akan dilihat bagaimana korelasinya untuk meningkatkan customer satisfaction yang akhirnya juga akan meningkatkan revenue dari retail tersebut.
Next Mbak, kita lihat hasilnya. Oke, ya pada jurnal pertama disebar 3 kuesioner dan mendapatkan respon 78%. Yang kedua, untuk impact of product quality and pricing strategy and customer satisfaction disebar 2 kuesioner, responnya 100%, dan hasilnya merchandising teknik itu memiliki suatu korelasi untuk meningkatkan customer satisfaction, meningkatkan retailer margin. Dilihat dari correlation matrix pada tabel berikut. Nah, untuk yang kedua, apakah produk quality dan price untuk meningkatkan itu ketika dilakukan analisa, beta coefficient mendapatkan angka 0,861 dan 0,091, di mana pricing strategi ini sangat memiliki signifikan yang cukup signifikan terhadap customer satisfaction. Dan dari 2 jurnal ini, kedua hal ini cukup berpengaruh untuk bagaimana suatu retailer meningkatkan customer satisfaction dan bisa memberikan impuls baik, menambahkan dan juga meningkatkan revenue dan di pasar retail. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita akan lihat yang akan dibawakan oleh teman saya, Bapak Astrid. Terima kasih Pak David. Baik, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak David bahwa merchandising ini sangat positif impact-nya terhadap customer satisfaction. Next, Mbak. Nah, sebenarnya apa sih yang merchandising strategi yang diterapkan di Hypermart itu? Merchandising strategi ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Merchandising strategi ini banyak activity-activity yang berada di belakangnya untuk bisa mendukung merchandising di Hypermart ini sukses. Merchandising strategi ini bisa diterapkan berbagai macam. Yang pertama di merchandising itu sendiri dengan penataan dari kategori manajemen, promotion management, kemudian pricing. Tapi ini juga didukung oleh operational excellence yang bagus, penataan operation standar, service quality excellence, kemudian inventory ini juga sangat penting untuk penataan di barangnya. Kemudian replenishment stoknya juga didukung oleh warehousing serta transportation yang baik oleh bagian logistik, dan kemudian untuk di financial controlling juga harus bisa didukung dengan baik. Di samping itu juga untuk mendukung merchandising strategi yang baik diterapkan di Hypermart, Hypermart memilih banyak sistem-sistem yang software-software yang mendukung untuk berlangsungnya penerapan merchandising tersebut. Berikutnya adalah untuk kategori manajemen sendiri juga ini menyangkut terhadap penataan produk-produk yang ada di store di masing-masing Hypermart. Penataan tersebut berdasarkan dari masing-masing kategori. Hypermart membaginya menjadi 4 bagian. Pertama menjadi kategori destination, kemudian routine destination, kemudian occasional destination, kemudian fill-in management atau fill-in kategori. Next, Mbak. Nah, di samping offline kategori manajemen yang diterapkan di masing-masing store, Hypermart juga meluncurkan omnichannel, di mana omnichannel ini adalah bekerja sama dengan e-commerce, di mana sasaran customer-customernya adalah customer-customer yang sering berbelanja online di Hypermart channel. Dan ini Hypermart juga bekerja sama dengan marketplace yang lain agar bisa lebih terkoneksi dengan customer-customer yang loyal terhadap Hypermart. Dan untuk mendukung merchandising strategi ini, promotion juga dilakukan oleh Hypermart melalui online promo, katalog, dan koran. Ini sebagai langkah bahwa untuk mendukung ke merchandising strategi yang ada di Hypermart tersebut. Next, Mbak. Nah, di samping itu juga untuk mendukung agar customer sangat loyal terhadap Hypermart, Hypermart meluncurkan Customer Loyalty Program yang di mana Hypermart itu meluncurkan High Card.
agar customer-customer tersebut tetap bisa membeli produk-produk yang customer inginkan di Hypermart. Banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh di High Cart ini, baik dari diskon price dan segala macam, dan pricing ini nanti akan bisa dijelaskan oleh Mbak Cantik. Silakan Mbak Cantik. Baik, terima kasih Pak Asri, dan kita akan membahas bagaimana pricing yang dilakukan. Dan sebelumnya sudah dikatakan bahwa Hypermart dia menetapkan juga customer loyalty program, di mana mereka akan memberikan diskon lebih, benefit yang sangat lebih kepada customer-nya jika mereka menjadi bagian dari Hypermart family, bisa dikatakan seperti itu ya, loyalty customer seperti itu. Sebagai contohnya, mereka akan mendapatkan diskon 60% jika menggunakan High Cart. Terus juga kalau misalnya mereka menggunakan aplikasi online mereka, High Cart online, nah mereka akan mendapatkan diskon dari 5-15% dan juga benefit yang lainnya. Sementara itu bagaimana pricing strategi yang dilakukan? Ini sangat menarik sekali, di mana sejumlah retail biasanya mereka akan melakukan teknik dengan menggunakan EDLP, yaitu Everyday Low Price, di mana ini adalah kombinasi dari leader pricing, multiple unit price, price bundling, out price, dan juga price lining, yang fungsinya pastinya untuk meningkatkan traffic konsumen dan juga penjualan barang perlengkapan yang ada di store mereka, seperti itu. Di mana pricing dan produk kualitas ini emang memberikan signifikansi yang lebih impact juga dan berimpact ke customer satisfaction di Hypermart, sebagaimana yang dikatakan Nguyen dalam di tahun 2016 dalam penelitiannya. Dan juga tidak hanya melakukan EDLP, mereka juga melakukan price bundling dan juga promosional yang sudah kita lihatkan sebelumnya di gambar-gambar sebelumnya. Nah, kemudian langkah lainnya dari pricing strategi, mereka melakukan smart collaboration, balik lagi di O2O collaboration tadi sebelumnya sudah dijelaskan, di mana mereka bekerja sama dengan sejumlah platform e-wallet dan juga e-commerce yang seperti diantaranya ada GoPay, ada OVO, ada ShopeePay, Link Aja, kemudian ada JDID, dan lain sebagainya. Price promotion ini merupakan short-term price cut yang memberikan dampak positif kepada customer satisfaction dalam penelitian Mahadevan dan Stern di tahun 2019. Dan akhirnya pada conclusion-nya bagaimana kesimpulan dari penerapan strategi yang sudah dilakukan Hypermart menggunakan merchandising dan juga pricing strategi, dan kita komparasikan dengan jurnal sebagai acuan analisis kami dari penelitian sebelumnya, di mana dari merchandising strategi tersebut impact-nya ke consumer satisfaction ini memberikan dampak yang positif. Dan ini dikatakan sebesar 95% responden mengatakan bahwa ini ada dampak positifnya antara penggunaan merchandising strategi dengan customer satisfaction. Dan walaupun di 5%-nya ini mengatakan bahwa tidak ada kesinambungannya, tapi secara detailnya dan juga secara kesimpulannya dari penelitian dilakukan dari Tiwari et al. Tahun 2015, di mana ada signifikansi hubungan antara merchandising teknik dengan customer satisfaction, merchandising teknik, dan juga retailer. Dan kita lihat dari pricing strateginya terhadap customer satisfaction-nya, di mana dari penelitian yang dilakukan oleh Mahadevan dan Stern 2019 ini yang menyatakan bahwa partisipan ini sangat setuju sekali bahwasanya pricing strategi yang dilakukan di Hypermart Malaysia dengan produk kualitas ini sangat berdampak dan juga berkesinambungan. Ada efek positif atau bisa dikatakan setuju, di mana kalau misalnya ini pricing strategi ini memberikan signifikansi yang positif antara consumer satisfaction dan juga pricing strategi yang dilakukan seperti itu. Dan oleh karena itu kedua dari jurnal penelitian sudah dilakukan terhadap analisis yang kita lakukan terhadap Hypermart di Indonesia, perkembangannya saat ini juga sama-sama memberikan dampak positif dan juga ada hubungan korelasi antara merchandising strategi dan juga pricing strategi yang berdampak pada consumer satisfaction. Walaupun dalam melakukan penelitian atau analisis ini kiranya kita agak sedikit kesulitan untuk menemukan jurnal
lokal di Indonesia, khususnya penelitian hypermart di Indonesia, mungkin ini menjadi harapan yang besar untuk next penelitian, bisa ada penelitian selanjutnya untuk terkait variabel yang terkait yang sudah kita bahas saat ini terhadap hypermart yang ada di Indonesia. Nah, ini dia referensi yang kita gunakan. Sebagian besar adalah international journal dan juga buku yang sudah diberikan oleh dosen-dosen kita mulai dari Rajesh dan juga Bu Ninit, dan sebagian literatur yang lainnya yang kita gunakan untuk menambahkan teori dalam analisis yang kita gunakan. Ya, sekiranya itulah presentasi dari hasil analisis yang kelompok 6 lakukan bersama saya, Pak Asri, Pak David, dan juga Pak Arief. Kiranya jika ada salah kata maupun salah teknis yang telah dilakukan selama presentasi ini, mohon maaf, dan juga sampai jumpa di next presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.